Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi keberuntungan yang pertama, karamat yang pertama diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu, Allah jadikan tubuhnya tempat berzikir. Allah jadikan hatinya menghadap kepada Allah. Allah rasakan dia lezatnya zikir. Nah, satu itu. As-saniyatu yang kedua, karamat yang kedua. Ja'alahumullah ta'ala mazkurin bihi ta'ala. Orang yang berzikir itu Allah jadikan mereka itu disebut, begitu disebut Allah. Jadi orang yang berzikir itu disebut zakirullah, orang yang berzikir kepada Allah. Jadi namanya itu disandingkan dengan nama Allah. Macam Rasul, Rasulullah. Rasul ini biasa aja, utusan artinya, bisa utusan raja, bisa utusan siapa. Begitu disandingkan dengan Allah, Rasulullah menjadi manusia paling agung, menjadi paling agung. Makanya Rasul titik umum, utusan siapakah? Tapi karena disandarkan dengan Allah, lalu menjadi luar biasa. Nah, orang yang berzikir disandarkan kepada Allah, zakirullah. Zakir, orang yang mengingat. Itu umum, ingat apakah? Kada ada harganya. Ingat itu, ingat ini. Begitu disandingkan dengan Allah, zakirullah, orang yang mengingat Allah, menjadi satu kemuliaan bagi orang tersebut. Karena namanya disandingkan dengan Allah. Zakirullah. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki, perempuan yang zakirullah, yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah nisbahkan. Padahal inya kada badaya upaya jikalau kada diberi Allah. Kada kau berzikir kalau kada ada hidayah dan taufik dari Allah. Semuaan sebenarnya Allah. Cuma Allah menyebut si fulan itu orang yang berzikir. Nah, si fulan itu orang yang berzikir. Padahal semuaan dari Allah. Semuaan. Tenaga upayanya dari Allah, hidayahnya dari Allah, taufiknya dari Allah sehingga bisa mengucap la ilaha illallah. Semuaan dari Allah. Tapi Allah menyebut si fulan berzikir kepada Allah. Nah, itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir itu. Dalam hadis kudusi Allah berfirman, ana ma'a abdi iza huwa zakarani. Ujar Tuhan, aku bersama hambaku apabila dia berzikir kepadaku. Orang yang berzikir kepada Allah itu kada akan terpisah daripada kalimat zakirullah. Zakirullah, kada terpisah. Jadi orang yang berzikir itu, ya Tuhan, dia bersama denganku, bersama-sama denganku. Nah, itu karamat yang kedua yang diberikan Allah kepada orang yang berzikir tadi, bahwa kita ini dinisbahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, dinisbahkannya. As-salisatu yang ketiga, allati ya'azamul karamat, yang ketiga ini yang paling agung di antara tiga karamat ini. Ja'alahum mazkurin indallahi ta'ala fil mala'il a'la minal malaikatil muqarrabin. Allah jadikan orang-orang yang berzikir baik laki-laki maupun perempuan itu namanya disebut-sebut Allah di tengah-tengah kelompok malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama orang yang berzikir itu jadi perbincangan di kalangan malaikat. Nah, jadi pamandiran di kalangan malaikat. Dibicarakan. Nah, membicarakan ini bukan sembarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada malaikat-malaikat
Fulan lihat itu berzikir. Hambaku si Fulan bin Fulan dia berzikir. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemuliaan yang paling agung, bahwa nama kita itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling agung. Kalau kita menyebut nama Allah biasa aja, dari seorang hamba yang banyak dosa, banyak salah, menyebut Allah biasa. Tapi kalau Allah yang maha segalanya menyebut kita yang hina, ini itu luar biasa. Luar biasa. Dalam Al-Quran disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebutnya Allah akan hamba itu sangat besar daripada ibadah apapun yang kita lakukan. Ngaran kita disambat oleh Tuhan di tengah-tengah malaikat tuh, Tuhan malaikat-malaikatku lihat tuh, Fulan bin Fulannya berzikir kepadaku, Fulan bin Fulannya berselawat kepadaku, Fulan bin Fulan dia menuntut ilmu, Fulan bin Fulan dia bertasbih kepadaku. Disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Nah, ini karamat yang paling besar di antara 3 karamat itu. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.